Selamat pagi, Mas Gun. Selamat pagi, Bang Ali. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak tentu catatan-catatan yang kita dengarkan. Mas Gun, Anda sendiri punya catatan apa berkaitan dengan 1 tahun kinerja Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Silakan, Mas Gun. Oke, Mas Bayu, memang ini situasi yang banyak sekali muncul ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam konteks satu periode, 1 tahun di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Karena tentu selain pandemi yang sejak Maret melanda, dan itu menimbulkan problem serius di berbagai bidang, bukan hanya kesehatan tapi juga sosial, termasuk juga politik, begitu ya. Dan ekonomi. Dan menurut saya memang begini, mengevaluasi 1 tahun pemerintahan itu akan sangat banyak faktor. Tetapi saya akan fokus saja misalnya pada 5 prioritas pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian pada saat campaign dulu kemudian disampaikan kepada rakyat. Contoh misalnya yang pertama itu soal pembangunan sumber daya manusia. Saya melihat memang ini masih belum optimal, sama misalnya di beberapa sektor. Sebut saja misalnya dalam konteks tata kelola pendidikan ya, dari pusat hingga daerah. Ini masih banyak problem serius, terutama dalam menghadapi pandemi, misalnya dalam konteks pendidikan jarak jauh atau pendidikan dari rumah. Ini kan banyak sekali kemudian keluhan dan sebenarnya hadirnya pemerintah tentu dibutuhkan dalam konteks sistem. Misalnya bagaimana sistem pengelolaan pendidikan di musim pandemi. Ini yang harus diperbaiki tentu di tahun kedua dan tahun selanjutnya. Kemudian juga misalnya yang masih menyangkut pembangunan sumber daya manusia, itu menyangkut daya tahan masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi. Misalnya kan pemerintah sudah melakukan inisiatif seperti jaring pengaman sosial ya, dengan segala macam stimulusnya. Tetapi misalnya contoh kartu prakerja ini kan masih sangat belum optimal, terutama problematik di tingkat implementasi. Itu yang pertama, Mas Bayu. Kemudian yang kedua, prioritas pembangunan infrastruktur saya pikir masih berjalan dengan konsisten sejak periode pertama hingga periode kedua, dan itu dalam beberapa hal itu tetap menjadi kekuatan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga soal penyederhanaan sejumlah aturan mengenai Omnibus Law, itu kan memang masuk menjadi prioritas ketiga pemerintahan Pak Jokowi. Yang kemudian patut diberikan catatan kritis adalah soal komunikasi kebijakan. Karena apa? Karena Omnibus Law ini kan sesuatu hal yang sangat baru, substansinya masih problematik, sehingga kemudian tahapan komunikasi kebijakannya itu betul-betul memang harusnya sistemik dan komprehensif. Jangan kemudian menimbulkan ketidakpastian, multi interpretasi, dan bahkan mungkin bisa kita lihat teriak-teriak resistensi dari masyarakat. Pak Jokowi sendiri kan mengakui kemarin di Ratas bahwa komunikasi kebijakan dalam konteks pengelolaan birokrasi pemerintahannya masih belum optimal, dan itu menurut saya memang harus diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang keempat itu soal penyederhanaan birokrasi. Kalau kita lihat Mas Bayu, hal yang eksplisit dari Pak Jokowi dalam konteks penyederhanaan birokrasi itu kan mau memangkas beberapa lembaga yang tidak bekerja optimal atau mungkin tidak selaras dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi yang dilakukan Pak Jokowi. Sejak periode pertama itu diupayakan sebetulnya kan? Betul, itu diupayakan dan sudah mulai banyak menurut saya lembaga yang kemudian dikatakanlah dilikuidasi begitu, tetapi kemudian tentu ini juga harus ada terus evaluasi seberapa jauh optimalisasi penyederhanaan birokrasi ini dilakukan secara konsisten di seluruh leading sektor yang dianggap oleh Pak Jokowi mungkin tidak optimal. Kemudian yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Ini tentu masih cuma banyak problem serius. Kenapa? Karena kita kan mengalami kontraksi, bahkan di kuartal ketiga -5 sekian ya kan. Dan itu menurut saya ya dalam beberapa hal ada capaian dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, tetapi kemudian dalam hal lain
itu banyak catatan kritis yang menurut saya harus didengar, diperbaiki, kemudian dievaluasi oleh Jokowi, termasuk mengimplementasikan sistem yang sangat efektif, terutama untuk memastikan seluruh menterinya itu bekerja optimal. Ya, Ketika ada di wacana ekonomi ya. misalnya mau mengevaluasi, ya itu sejauh mana kemudian evaluasi itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian sampai pada satu keputusan apakah kemudian akan ada tidak. Ya, oke, Mas Gun, terima kasih. Tahan dulu dari poin-poinnya ini. Dari 5 poin yang diajukan oleh Mas Gun Gun Herianto, Bang Ali Mohtar, kita tahu bahwa situasi memang ada pandemi begitu yang membuat tahun pertama bagi Jokowi Ma'ruf, periode kedua bagi Pak Jokowi ini langsung dihajar habis begitu. Tapi ini kan sebetulnya menjadi momen bagi kemudian publik melihat semampu apa Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini bersama timnya dalam kabinet mengatasi hal ini. Tata kelola SDM dan juga kartu prasejahtera dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Bagaimana ini kemudian bisa selesai? Sebetulnya kita memang masih berharap. Saya langsung ke fakta-fakta saja sebagai publik. Kita kok belum melihat ada apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk kemudian menerapkan sesuatu supaya pembelajaran jarak jauh dengan keadaan darurat sekalipun itu bisa berjalan dengan baik begitu. Mungkin dibantu dengan Kominfo untuk internetnya dan lain-lain. Nggak berjalan kompak gitu Bang Ali. Gimana itu bisa terjadi? Ya, terima kasih ya. Yang amat terpelajar, Mas Gun Gun, kemudian Mas Bayu dan teman-teman studio. Ya. Memang kalau hari ini kita bicara terkait dengan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, tentu tidak bisa kita lepas bicara dengan pandemi COVID-19. Itu udah pasti. Setuju. Ya, kalau Oktober kemarin 2019, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, baru 4 bulan jalan pemerintahan. Betul. Ya, kemudian masuk pandemi. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun alasannya, sekalipun kita bicara tentang masalah pandemi COVID-19, tapi ini kan periode yang kedua Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya kenapa kemarin pada waktu pidato itu kan Bapak Presiden juga menyampaikan tentang beberapa komitmen-komitmen penting yang untuk terus dilanjutkan. Ya. Sesungguhnya kalau kita mau lihat dan membicarakan pada posisi ini, maka saya mau ingin mengatakan bahwa meskipun dalam pandemi COVID-19 hari ini, tapi Presiden dan Pak Wapres, ya, Pak Jokowi memiliki komitmen. Pemerintahan itu memiliki komitmen untuk dalam masa-masa krisis ini tetap melakukan lompatan-lompatan pembangunan di tengah-tengah krisis. Ya. Makanya dalam laporan 1 tahun ini kan ada 5 hal penting yang juga dari kantor staf Presiden melihat ini sebagai bagian yang tidak lepas dari komitmen-komitmen Bapak Presiden. Umpamanya tadi Profesor yang amat terpelajar Mas Gun Gun sudah menyampaikan tentang bagaimana meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, human resources management. Kemudian ada yang kita juga mengetengahkan tentang melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ya, kalau itu sudah berjalan dan tetap oke. Ya, dan tidak banyak orang membicarakan tentang berapa jumlah pelabuhan-pelabuhan di laut yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Karena membicarakan periode 3 bulan, 6 bulan di terpa pandemi ini kan tidak bisa lepas dengan 5 tahun yang lalu. Benar. Gitu loh. Berapa airport yang dibangun di seluruh wilayah Papua, berapa infrastruktur jalan yang menghubungkan dari Banten sampai ke Banyuwangi dan lain-lain sebagainya. Artinya apapun yang dilakukan dalam survei-survei kita harus memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan bahwa ini adalah kerja-kerja intelektual. Pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran ini menjadi catatan emas, ditulis dengan tinta emas bagi kita semua. Seraya tentu kita mengangkat tangan dan berdoa
bahwa pandemi ini akan segera selesai. Yang ketiga tadi juga saya ingin kemukakan bahwa ada transformasi ekonomi yang ketika pandemi ini orang bicara tentang dua hal, apakah kesehatan, apakah ekonomi. Sebetulnya kan ini dua hal yang terus saja digoreng. Berkali-kali Presiden kan mengatakan bahwa pandemi ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah yang harus dikonsentrasikan adalah bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan lebih awal. Ya. Yang keempat yang saya kira ini tadi sempat disinggungkan adalah menyangkut penyederhanaan regulasi kita ketika bicara tentang Omnibus Law. Alasan apapun kita mesti tahu dan berkali-kali kita bicarakan bahwa tumpang tindihnya regulasi, tabrakan antara sana dengan sini, kemudian egoisme antara satu kelembagaan dengan yang lain, itu juga tidak lepas dari bagaimana upaya-upaya Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, memiliki komitmen dalam melakukan penyederhanaan tentang regulasi. Yang kelima, yang mungkin Anu juga menjadi tadi terkait dengan masalah birokrasi. Urusan apapun memang ini menjadi perhatian dalam 1 tahun ini. Dan bahwa kita tahu, kalau saya menghitung tadi 3 bulan, 4 bulan berjalan, kemudian diterpa dengan pandemi hari ini, inilah yang menjadi catatan terpenting untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun sampai dengan periode ini akan selesai. Saya kira itu catatan yang kami ingin tulis dengan tinta emas dari sebuah gambaran, dan pasti publik memiliki kewenangan mutlak, teman-teman dari kampus, kemudian para cerdik pandai seperti Kang Gugun, ini adalah hal yang kami harus catat dengan tinta emas. Oke, terima kasih untuk bisa menerima semua masukan-masukan yang kemudian dilihat dari survei 1 tahun ini, termasuk dari Litbang Kompas, Bang Ali. Saya ingin mengajak untuk sedikit melihat apa yang kemudian dilakukan Litbang Kompas dan sudah diturunkan kemarin. Kami turunkan grafisnya. Memang ada catatan-catatan yang dalam 1 tahun ini, dan ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang kemudian kita catat sebagai adanya pandemi. Bahkan sebelumnya ekonomi kita sudah ada efek dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, dan kemudian ditambah pandemi begitu. Ada hal 6,2%, Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga Mas Gun, yang sangat tidak puas menyatakan. Kemudian ada 46,3% yang tidak puas. Dan berkaitan dengan ini, apa tanggapan Bang Ali? Ya, itu yang saya bilang bahwa memang dalam periode kedua ini kan sesungguhnya kita harus mengatakan bahwa karena periode 5 tahun lalu Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya, meskipun di periode yang kedua ini, paling tidak ekspektasi masyarakat itu bahwa di periode kedua ini akan lebih banyak yang bisa diperbaiki, akan lebih banyak dan lebih sempurna. Karena tidak ada lagi beban-beban politik bagi Presiden untuk running lagi dan lain-lain sebagainya. Tapi kan kita sama sekali kan di luar daripada pandangan dan pikiran manusia. Kita juga tidak pernah menyangka bahwa Indonesia menjadi salah satu di antara negara di seluruh dunia yang harus mau dan tidak mau kita menerima buka jalan, kemudian menerima kehadiran pandemi COVID-19. Jadi kalau sekian itu kemudian masyarakat dan publik tidak memberikan ketidakpuasan atas jalannya pemerintahan ini, saya kira jangan juga kita lepas dari, lagi-lagi saya mau katakan tentang pandemi yang luar biasa. Karena ini tidak pernah terjadi dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Catatannya kan begini Bang Ali ya, dalam beberapa kali kalau saya memakai Litbang Kompas sebagai sebuah catatan begitu, tentu banyak sekali survei yang dilakukan oleh lembaga lain, dan kemudian ini menjadi masukan bagi pemerintah, terutama bagi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Sangat jarang sebetulnya ketika di pemerintahan Pak Jokowi beberapa kali dilakukan survei dalam kaitan apapun, ada kemudian yang menyatakan sangat tidak puas atau ketidakpuasannya jadi cukup tinggi begitu. Sangat jarang, tapi ini kemudian terjadi. Menurut Bang Ali ini kenapa? Iya, artinya bahwa memang sekali lagi saya mau katakan bahwa publik memiliki hak, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian dan kemudian melakukan kritisi, karena
kalau mengkritisi jalannya pemerintahan itu kan ibarat obat dan vaksin lah kira-kira. Untuk terus memberikan motivasi yang kuat bagi presiden, bagi pemerintah, bagi kami-kami untuk terus harus melakukan satu apa yang terbaik, yang presiden pada tanggal 9 kemarin mengatakan bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan kecuali harus memberikan yang terbaik dalam pemerintahan ini. Karena ya kan tidak mungkin lagi presiden maju menjadi calon presiden untuk periode ketiga, kan tidak mungkin. Regulasinya tidak ini, sama sekali tidak ada. Dan itu sehingga seluruh waktu, pikiran, dan tenaga memang diarahkan untuk memberikan perbaikan-perbaikan dengan masukan-masukan, survei-survei, kritik-kritik, dan memberikan jalan bagi pemerintah gitu. Ya, oke. Mas Gun, dari catatan yang saya sampaikan tadi, koreksi juga kalau saya salah begitu. Mas Gun biasanya justru lebih lebih rinci untuk mencatat beberapa survei, termasuk dari Litbang Kompas. Waktu kita membahas berkaitan dengan disahkannya RUU KPK begitu, ketika dilakukan survei, ternyata kepuasan terhadap Pak Jokowi artinya secara pemerintahan juga masih tetap terjaga. Tentu ada kekecewaan bahwa RUU KPK itu menjadi undang-undang. Kita mencatatnya. Tetapi kemudian tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi memimpin itu tetap tinggi begitu waktu itu. Nah, kenapa kemudian ketika pandemi yang berlangsung beberapa bulan, terutama begitu, kemudian ada peningkatan ketidakpuasan di tengah publik? Ini harus diperhatikan atau Mas Gun punya catatan seperti apa untuk beberapa tahun ke depan Pak Jokowi Ma'ruf harus menyelesaikan pemerintahannya, Mas Gun? Iya, ini tentu harus diperhatikan menjadi prioritas. Kenapa, Mas Bayu? Saya mencatat data itu menjadi menarik ya. Itu mengkonfirmasi beberapa fenomena ya, ekspresi kegelisahan yang muncul di masyarakat. Dan saya pikir survei akademik itu kan menjadi alat bantu untuk kemudian pemerintah itu mengambil langkah-langkah yang tepat setelah kemudian persepsi publik itu terbaca. Contoh misalnya, kalau kita gabungkan antara yang tidak puas, ya sekitar 46,sekian% dengan yang sangat tidak puas 6% sekian, itu kan sudah melampaui angka psikologis yang bisa diterima dalam konteks public trust sebuah rezim sebenarnya. Biasanya kalau kemudian tingkat kepuasan udah di bawah 50%, ini menjadi warning gitu ya, bahwa ada problem serius dalam konteks kepuasan publik yang itu akan berimplikasi pada namanya public trust. Karena itu udah mulai masuk di wilayah solid stage dalam konteks opini. Ingat Mas Bayu, opini itu selalu berjalan 3 tahap. Pertama stage of brainstorming ketika orang misalnya mulai membincangkan, misalnya seperti pandemi atau omnibus law atau undang-undang KPK. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan stage of consolidation. Opini mulai menjadi pro dan kontra, dan ini menurut saya sudah mulai di solid stage ketika misalnya kepuasan itu sudah mulai diraba, dan kalau disurvei lagi dan kemudian hasilnya juga mirip-mirip, nah itu menurut saya menjadi warning sangat keras bagi pemerintahan Pak Jokowi. Karena biasanya itu di atas masih tingkat kepuasannya 50%. Ketika di bawah itu harus ada evaluasi signifikan, fundamental. Terutama menyangkut pengelolaan yang membuat publik itu tidak puas. Saya melihat dan tadi saya dengar juga Mas Toto bicara bahwa beberapa hal yang sangat membuat publik tidak puas adalah menyangkut misalnya di wilayah penegakan hukum, itu revisi Undang-Undang KPK. Itu kan memang ada semacam resistensi publik ya, kemudian ada terkait dengan Omnibus Law, bagaimana misalnya di tengah pandemi yang lagi membuat situasi uncertainty, ketidakpastian dan ada ketidaknyamanan, tiba-tiba ada semacam turbulen ya di wilayah regulasi dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Dan saya pikir wajar kalau publik kemudian terbelalak gitu, bahkan mungkin menjadi sebuah kekagetan, sekaligus juga ketidakpastian nih sebenarnya apa yang akan didapat publik dari undang-undang ini begitu ya, dari pengesahan Omnibus Law ini. Nah itu yang belum sampai pada namanya koorientasi atau pemahaman yang sama di antara 2 orang atau lebih sehingga membentuk konsensus atau agreement begitu. Jadi saya melihat
kalau semakin meluas, tidak terkanalisasi, itu tentu akan cukup liar nanti dan itu dari manajemen isu harus beralih ke manajemen krisis dalam konteks pengelolaan komunikasinya, begitu. Itu menurut saya Mas Bayu, selain juga tentu ada kasus-kasus yang belakangan kita lihat cukup menyita perhatian publik seperti misalnya kasus Joko Chandra begitu ya. Itu publik juga masih bertanya soal komitmen dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lain. Dan saya pikir ucapan retoris Pak Jokowi di berbagai tempat terkait dengan mau ada di garda terdepan dalam konteks penegakan hukum itu harus diartikulasikan dalam tindakan-tindakan konkret begitu. Misalnya bagaimana sikap pemerintah dalam konteks ini Pak Jokowi dalam arus besar opini yang mulai membentuk bahwa KPK ini sekarang misalnya tidak lagi powerful seperti di era sebelumnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu menjadi hal yang harus direspon. Kenapa? Karena penegakan hukum itu menjadi salah satu pilar dalam konteks negara demokrasi. Kalau kemudian ada public trust yang rendah, terutama di wilayah hukum, kemudian komunikasi kebijakan yang tidak sinergis, tidak komprehensif, dan melahirkan banyak paradoks, tentu akan terhubung dengan momentum kekinian. Bang Ali juga tadi menyadari, berkali-kali menyebut ini situasi pandemi, dan itu kemudian nyatu tuh antara ekspektasi menyangkut penegakan hukum, kemudian komunikasi kebijakan yang tidak sampai di mutual understanding dengan menurut saya situasi masyarakat yang lagi gelisah akibat pandemi, sehingga ketemu di tengah akhirnya muncullah ketidakpuasan itu di bawah ambang psikopolitis yang bisa diterima, yaitu di bawah 50%. Bang Ali begini, dari apa yang kemudian diulas oleh Mas Gun, saya mau menyimpulkan secara sederhananya bagi pemirsa Sapa Indonesia kan begini, ketika RUU KPK misalnya, jadi ada masalah komunikasi nih Bang Ali, ini sebenarnya kan tugas juga dari KSP begitu, ada Bang Ali dan teman-teman di sana yang berkali-kali memang maju di depan untuk sebutlah menjadi juru bicara untuk menjelaskan banyak hal, termasuk pagi hari ini. Tapi ini kemudian menjadi masalah, koreksi saya Mas Gun, ketika RUU KPK disahkan menjadi undang-undang pada waktu itu, orang berpikir, aduh ini jangan-jangan KPK mandul. Secara komunikasi itu kemudian terrealisasi begitu. Kok KPK-nya sekarang nggak seperti KPK yang dulu ya? Kira-kira begitu ya Mas Gun ya? Dan kemudian ketika pandemi, kita juga melihat sebagai publik begitu, Bang Ali. Mana Menteri Kesehatan? Ini diperbincangkan terus di media sosial. Jadi bulan-bulanan begitu, bagaimana situasi pandemi kesehatan, Menteri Kesehatannya tidak pernah bicara. Hal ini kemudian tidak terkomunikasikan atau terjawab dengan baik ketika ada kebijakan yang berubah-ubah soal mudik, tidak mudik, dan lain-lain. Hal-hal ini menumpuk begitu, kemudian inilah yang mungkin menjadi terakhir dengan Omnibus Law yang kemudian sampai sekarang juga saya menyebutnya kurang terjelaskan dengan baik. Ada maksud-maksud baik pemerintah di sana. Tetapi ini tidak terjelaskan dengan baik. Semua orang bicara seolah-olah seperti defensif, bahwa ini akan baik begitu. Tetapi tidak komprehensif. Nah, hal semacam inilah yang mungkin kemudian eskalasinya meningkat. Bang Ali, singkat padat sebelum kemudian nanti kita jeda. Ini kalau boleh misalnya Bang Ali sebagai orang yang juga ada di komunikasi begitu untuk pemerintah, ada kesulitan apa sih untuk menjelaskan ini semua secara terangkum dengan baik sehingga tidak seperti parsial ada di mana-mana begitu. Kadang-kadang harus Pak Jokowi sendiri yang menjelaskan dan mungkin itu baru memuaskan masyarakat. Bang Ali. Ya, saya kira begini ya. Kalau kita belajar di kampus, materi-materi tentang komunikasi publik itu adalah materi yang jujur direbut oleh banyak mahasiswa. Dan ini materi yang tidak gampang. Ya, dalam hal komunikasi publik terkait dengan pandemi, terkait dengan masalah RUU KPK kemarin, kemudian Omnibus Law dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa dalam konteks seperti ini memang sama seperti orang main bola loh. Antara orang penonton dengan pemain sepak bola itu dua hal yang bedanya langit dan bumi. Kenapa begitu? Keinginan penonton seperti apa, bagaimana di lapangan lain cerita begitu ya? Iya, betul. Ditambah dengan begini.
Saya beberapa waktu yang lalu, ini mungkin sekitar setahun 2 tahun yang lalu, ketemu Mas Gun-Gun, kemudian kami membicarakan bahwa sedahsyat apapun awal-awal pemerintahan Amerika Serikat itu adalah tingkat komunikasi itu menjadi sangat penting dalam meneruskan pesan kepada publik. Bagaimana dikemas sebuah pesan. Makanya kita sempat membicarakan tentang satu teori yang namanya content analysis. Pilihan-pilihan kata, makna-makna, diksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini, saya mau mengatakan bahwa kalau kemarin ya, Bapak Presiden itu menggunakan beberapa pilihan kata artikulasi yang sungguh sangat mencerdaskan publik. Di antaranya adalah bahwa tidak optimal, iya. Memang kita tidak optimal. Kenapa begitu? Karena memang pada saat kita menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini betul-betul luar biasa. Sehingga tidak saja hati-hati memang pemerintah, tetapi benar-benar selektif dalam mengambil satu keputusan. Kemudian kami harus mengkomunikasikan itu kepada rakyat. Kenapa begitu? Karena memang tingkat pemahaman masyarakat dan publik itu kan tidak semua sama. Kalau saya, Mas Bayu, kemudian Kang Gun-Gun, mungkin dengan sedikit kalimat saja kita mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi kalau kepada rakyat dan kepada publik Indonesia, luar biasa kita harus menjelaskan agak sedikit lebih teliti. Kenapa begitu? Karena dalam waktu yang singkat, real time sudah beredar di media sosial. Ya, betul. Apalagi kalau makna yang memiliki multidimensi, multi makna di publik, berantakan. Sementara pemerintah harus hadir dan negara harus hadir dalam keadaan yang utuh dan memberikan pelayanan yang sempurna kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya, baik. Itu problem yang sungguh-sungguh kami rasakan. Betul Bang Ali. Saya mengerti respon atau jawaban dari Bang Ali seperti itu. Kalau saya balik ke analogi sepak bola, timnas Indonesia itu akan selalu didukung penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalah menang. Tetapi kita ingin di lapangan, kalaupun kita kalah, tidak peduli kita kosong berapa kalahnya, 0-10 pun tidak apa-apa. Tapi di lapangan mereka harus menunjukkan perjuangan dulu. Kalah itu lain soal. Nah ini yang ketika pandemi terjadi, pemerintah seperti belum kompak sebagai sebuah tim nasional yang sesungguhnya. Mungkin itu yang perlu menjadi komunikasi politik yang kemudian perlu diperlihatkan beberapa waktu ke depan oleh pemerintah. Tapi setelah jeda kita akan bicara soal hari ini diturunkan juga, Pak Muldoko menjawab nih, bahwa kebijakan-kebijakan populer memang dikeluarkan di 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Ini untuk masa depan. Mas Gun dan juga Bang Ali nanti mungkin punya catatannya mengenai hal ini. Kami segera kembali.